Saya di sini mau mereview tentang buku. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Igusti Ngurah Agung Bagus Yudhistia Mahesa Tama. Saya kuliah di Stikom Bali dengan NIM 190030103. Jadi di sini saya ingin mereview buku tentang iCell. Kalian bisa lihat di sini bukunya. Saya nggak bawa bukunya langsung karena ketinggalan di rumah dan saya lagi di rumah teman. Oke, jadi yang kalian bisa lihat di sini ini adalah buku iCell yang ditulis oleh M.D. Mehmet yang berisikan 152 halaman, kurang lebih segitulah, dan diterbitkan oleh Etunia. Kalian bisa membeli buku ini di online atau di offline di toko buku terdekat kalian dengan harga 32.000 sampai 35.000-an. Jadi secara keseluruhan novel ini memiliki 6 tokoh utama. Yaitu yang pertama, tokoh utama ini Iskandar Berg. Dia adalah sebagai tokoh utama di sini dia ini orang kaya, sebagai pengusaha yang kaya raya, juga lajang dan kurang perasa. Dalam kehidupan Iskandar ini yang biasa-biasa saja, tiba-tiba dipertemukan lah oleh gadis yang bernama iCell, sesuai judul bukunya. iCell yang lebih lengkapnya iCell Safira. Dia dipertemukan dengan iCell ini sampai memutuskan hubungannya dengan pacarnya yang sudah dia berpacaran bertahun-tahun, hanya demi bersama iCell ini. Pacarnya Iskandar ini sudah menemani dia sudah bertahun-tahun ya, namanya Sevgi. Dia cuman memutuskan Sevgi ini, Iskandar memutuskan Sevgi ini karena dia suka dengan iCell. Jadi Iskandar ini dipertemukan dengan iCell oleh teman-temannya, yang temannya itu sudah bersuami istri, yang bernama Siad dan Bella. Di pertemuan pertama kalinya Iskandar dengan iCell ini, dia tidak tahu harus ngapain, dan canggung dia. Jadi dia harus ditemani oleh temannya, namanya Adam. Namanya Adam ini bukan suasananya yang Adam ya. Dan setelah singkat cerita dari yang saya baca, setelah beberapa hari yang berlalu, kedekatan Iskandar dengan iCell ini sudah semakin dekat ya. Tidak lagi perlu bantuan dari si Adam untuk bersama si Iskandar. Ya, siapa sangka Iskandar yang awalnya tidak perasa, tidak bisa menghargai seorang perempuan, akhirnya bisa merubah sikap dirinya menjadi seorang yang perasa dan menjadi laki-laki yang sadar akan rasa sayang dan ingin memiliki seorang perempuan. Itu semua karena iCell. Jadi ketika saatnya tiba, si iCell ini sudah akan pergi. Nah, saat inilah Iskandar mulai ada rasa sedih yang begitu besar dirasakan oleh Iskandar, karena dia tidak bisa merelakan iCell untuk pergi. Yang sudah tertanamlah di dalam hati Iskandar itu dengan nama iCell sudah tertanam di dalam hatinya. Jadi benar-benar sedih dia Iskandar dan merasa frustasi karena ditinggalkan, merasa rindu juga karena kehilangan seorang yang berharga bagi dia, karena kehilangan seorang iCell ini. Jadi sesingkat itulah yang bisa saya jelaskan tentang cerita dari buku iCell ini.
kelebihan dan kekurangannya dari novel ini. Ya, jadi saya ceritakan saja. Novel ini salah satu kelebihannya lah. Novel ini memiliki kalimat dalam bahasa Turki di setiap halamannya. Jadi jika kita ingin sambil mempelajari bahasa Turki dari novel ini, biar bisa saja, karena novel ini banyak mencantumkan bahasa-bahasa Turki. Lalu selain bahasanya, penulis juga mungkin ingin mengenalkan kepada kita apa saja makanan khas Turki secara detail. Itulah kelebihan dari novel ini. Kekurangannya itu banyak sekali menurut saya. Kekurangannya itu lebih mengutamakan pendeskripsian detail tentang pembangunan setting di Turki. Maksudnya pembangunan tempat, makanan terlalu berlebihan ke sana ya, daripada menjelaskan cerita dari salah satu tokoh-tokohnya, beberapa tokoh-tokohnya. Dia lebih mementingkan setting tempatnya dan suasana di Turki itu daripada mendeskripsikan tentang tokohnya, dari pewartakan, dari gaya berbahasa, gaya bicara, kebiasaan, dan yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari novel Aisyah ini. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semuanya. Dah.